Podcast Ruang Tengah, obrolan seputar keadilan lingkungan bersama Indonesian Center for Environmental Law. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Tengah. Perkenalkan, aku Dalila Doman yang akan memandu bincang-bincang santai kita. Podcast Ruang Tengah adalah suatu platform dari Indonesian Center for Environmental Law, atau yang biasa dikenal dengan ICEL. ICEL sendiri adalah organisasi masyarakat sipil atau yang biasa disebut juga dengan NGO yang bergerak dalam upaya pembaharuan hukum lingkungan. Nah, di podcast Ruang Tengah, ICEL membahas terkait isu-isu lingkungan hidup, kemudian tata kelola sumber daya alam, dan hal-hal lain terkait lingkungan hidup dan alam tentunya ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ditemani sama Bang Tio nih. Hai Bang Tio, apa kabar Bang? Hai Dalila, kabarku baik. Dalila gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Makasih ya Bang udah mau datang ke acara obrolan kita kali ini. Terima kasih juga Dal buat ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, jadi aku sama Bang Tio punya persamaan nih. Kita sama-sama punya perhatian terhadap satwa liar, khususnya mengenai aspek hukum dari perlindungan satwa liar. Nah, kali ini juga kita mau ngobrolin terkait satwa liar itu sendiri, karena selain sesuai dengan isunya podcast Ruang Tengah, akhir-akhir ini di media sosial itu banyak sekali aku dan Bang Tio temukan selebritis dan juga influencer yang memelihara satwa-satwa liar di rumah mereka. Beberapa dari mereka bilang kalau satwa liar itu adalah hasil penangkaran. Tapi sebetulnya gimana sih aspek hukum untuk memelihara atau menangkarkan satwa liar di rumah gitu. Nah, kenapa ya Bang ya? Kok bisa namanya aja satwa liar gitu ya? Kok dipelihara di rumah gitu? Kalau menurut Abang pertama kali terpikirkan oleh Abang gimana? Mungkin karena satwa liar tersebut seakan-akan jadi peliharaan eksotis ya. Jadi mungkin terlihat eksotis, terus mungkin buat mereka memang hobi kayak gitu. Dan mungkin juga di sisi lain ada ancaman mungkin terhadap habitat mereka, lingkungan hidup mereka, sehingga para hobiis itu kemudian tertarik untuk memelihara satwa liar yang dilindungi kayak gitu. Tapi mungkin di sisi lain aku kurang tahu sih Dal, kira-kira keadaan hutan di Indonesia sekarang gimana sih kayak gitu. Kalau dari segi hutan ya Bang, setelah aku pikir-pikir memang satwa liar Indonesia, satwa liar asli Indonesia itu habitatnya kebanyakan merupakan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan gitu. Dan kawasan hutan di Indonesia itu kan terbagi-bagi, ada kawasan hutan konservasi yang paling tinggi, kemudian ada kawasan hutan lindung dan juga ada kawasan hutan konservasi. Nah, sejauh pengetahuanku juga satwa-satwa liar itu tersebar nggak cuma ada di kawasan hutan konservasi, tapi juga ada di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Nah, kalau aku pikir-pikir secara kritis ya Bang ya, kemungkinan ada dua penyebab dari berkurangnya habitat satwa liar yang merupakan hutan ini. Pertama karena adanya pelepasan kawasan hutan, dan yang kedua adalah penurunan status kawasan hutan yang memang berujung juga pada pelepasan atau penggunaan kawasan hutan. Yang pertama ini masalah pelepasan kawasan hutan yang paling berbahaya atau yang paling menjadi ancaman adalah pembangunan kebun sawit khususnya untuk komoditas sawit. Dan minggu lalu itu instruksi Presiden tentang penundaan dan evaluasi izin sawit itu sudah berakhir gitu, memang jangka waktunya sudah berakhir dan belum ada tanda-tanda apakah impresnya akan diperpanjang atau ada peraturan lain terkait evaluasi dan penundaan izin kebun sawit. Dan memang kenapa kebun sawit ini menjadi ancaman, karena pertama dia itu maksudnya banyak pembangunan kebun-kebun sawit di dalam kawasan hutan yang berakibat kepada pelepasan kawasan hutan. Dan yang kedua, sekarang ini komoditas sawit itu dianggap sebagai pemulihan ekonomi nasional Indonesia karena pandemi. Jadi kayak emang ada potensi-potensi kalau pembangunan kebun sawit ini akan didorong, dan ini berarti dampaknya juga akan kepada habitat satwa liar itu juga semakin berkurang gitu Bang. Dan selain kebun sawit, sebetulnya masalah pelepasan kawasan hutan itu banyak sekali ya, karena kan untuk kegiatan non kehutanan, misalnya seperti proyek strategis nasional gitu kan, seringkali memerlukan pelepasan kawasan hutan, or at least dia penggunaan kawasan hutan. Tapi sekalipun adanya
penggunaan kawasan hutan pun itu juga tidak kemudian habitat satwa liar akan aman-aman saja gitu. Pasti akan ada pengaruhnya. Dan aku memang baca-baca di beberapa berita gitu, itu berakibat juga berujung kepada konflik antara satwa liar dengan manusia, kayak mulai dari satwa liar yang dianggap hama, terus masih banyak lagi konflik-konflik lain, dan satwa liar makan ternak, dan banyak lagi lah pokoknya masalah konflik-konflik itu. Kegiatan non kehutanan itu selain kebun kan juga ada tambang, terus habis itu juga ada lahan pangan, dan sekarang ini ada istilahnya ada istilahnya pembangunan food estate, penyelenggaraan food estate, yang mana lebih parahnya lagi food estate ini bisa diselenggarakan di kawasan hutan lindung, dan kita tahu kan di kawasan hutan lindung itu juga kemungkinan besar ada habitat asli satwa liar Indonesia. Itu masalah pelepasan. Kemudian penyebab kedua dari berkurangnya habitat satwa liar yang merupakan hutan itu adalah penurunan status kawasan hutan, gitu sih menurutku Bang. Jadi penurunan status kawasan hutan itu dari kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung. Berarti kan juga dia tingkat konservasi atau preservatifnya atau pengawetannya itu berkurang gitu ya, jadi lebih berbahaya untuk keamanan atau keberlangsungan habitat satwa liar. Apalagi sekarang hutan lindung pun bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kehutanan food estate itu tadi gitu. Terus kemudian dari hutan lindung pun masih bisa diturunkan lagi ke hutan produksi gitu. Dan kalau udah merupakan kawasan hutan produksi, itu akan lebih berbahaya lagi. Memang mungkin satwa liar sedikit yang berada di kawasan hutan produksi, tapi kemungkinan adanya mereka itu tetap ada. Dan kawasan hutan produksi ini selain lebih mudah dilepaskan dilepaskan menjadi tidak lagi kawasan hutan produksi itu juga menjadi tempat untuk penyelenggaraan kegiatan kehutanan, penebangan, kemudian kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya yang sebetulnya legal, tapi itu juga akan tetap berpengaruh kepada habitat mereka. Jadi penurunan status ini bisa menjadi bahaya kalau misalkan banyak habitat satwa liar yang kemudian masuk ke dalam kawasan hutan produksi. Gitu Bang, jadi emang menurutku dua kemungkinan itu. Jadi ini sebenarnya cukup dilihat dari kondisi perlindungan hukum terhadap habitat satwa liar tersebut sebenarnya cukup memperhatikan gitu ya. Karena mungkin terdapat regresi dari perlindungan hukum atas kawasan-kawasan konservasi maupun kawasan-kawasan hutan lindung. Seperti itu ya, Dalektur? Iya, betul. Sebenarnya menarik sih. Tapi karena ketika Dalila kemudian menceritakan pelindungan hukum dari perspektif kawasan atau habitatnya, sebenarnya dari segi perlindungan terhadap spesiesnya pun memang terdapat berbagai macam permasalahan sih dalam kayak gitu. Terutama dengan mengingat sangat dibutuhkannya pembaharuan hukum untuk penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan konservasi seperti itu. Jadi memang ini ya permasalahannya semakin pelik karena ternyata hukum perlindungan untuk satwa liarnya juga masih banyak cacatnya gitu, maksudnya masih perlu dikoreksi. Dan ini juga mengingatkanku sesuatu Bang, jadi untuk kawasan, maksudnya lahan yang tadinya bekas kawasan hutan yang kemudian menjadi kebun sawit, kemudian juga konsesi perusahaan lainnya, itu tuh kan kadang masih ada satwa liar ya yang berkeliaran di sana karena mungkin itu tadinya jalur migrasi mereka gitu. Nah, satwa-satwa liar yang tertangkap di konsesi perusahaan ini suka dianggap hama, maaf teman-teman. Dianggap hama, jadi tuh satwa-satwa liar ini tuh diburu gitu loh Bang. Abang pernah dengar gak sih Bang, itu gimana sih ceritanya? Pernah. Jadi seperti yang Dalila sebutkan tadi itu kan ada satwa yang dianggap sebagai hama ya, kayak gitu. Nah, satwa yang dianggap sebagai hama itu hanya salah satu dari berbagai permasalahan penegakan hukum konservasi di Indonesia. Kayak gitu. Tapi menurutku sendiri yang sebenarnya menjadi akar masalahnya adalah karena undang-undang yang menjadi payung hukum dari perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia, itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, itu sudah lama tidak diperbaharui gitu. Jadi sejak ditetapkan dari tahun 90 hingga sekarang belum diperbaharui. Di sisi lain terdapat perkembangan modus-modus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Salah satu contohnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Dalila kayak gitu. Satwa liar dianggap sebagai hama dalam konteks khususnya dalam konteks perkebunannya gitu ya.
Jadi ketika kemudian ada satu perkebunan, satwa liarnya dianggap sebagai hama, dalam tanda kutip pelakunya adalah korporasi, meminta atau bahkan mengadakan sayembara untuk memburu hama tersebut, memburu orang utan tersebut, dan kemudian masing-masing dari orang utan yang berhasil ditangkap nanti akan dihargai per kepalanya, misalnya seperti itu, kayak gitu. Nah, pelaku kejahatan satwa liar berupa korporasi ini adalah salah satu bentuk perkembangan modus yang belum diakomodir dalam Undang-Undang 590 kayak gitu. Tapi selain pelaku korporasi sebenarnya banyak hal lagi kayak gitu. Terus juga terdapat contoh-contoh modus operandi yang belum diakomodir oleh Undang-Undang 590. Misalnya perdagangan satwa secara online kayak gitu. Sekarang kan banyak ya, maksudnya perdagangan satwa dilindungi atau satwa eksotis yang modusnya melalui e-commerce, entah itu di Facebook atau kemudian mungkin di aplikasi e-commerce. Nah, itu belum bisa ditangani oleh Undang-Undang 590. Atau mungkin juga seringkali kejahatan tumbuhan satwa liar ini melibatkan kejahatan transnasional terorganisasi, kayak gitu, terorganisir, melibatkan jaringan yang cukup panjang dari pemburu, terus habis itu nanti akan ada penadah, akan ada middleman atau cukongnya, terus habis itu kurir hingga kemudian diantar ke konsumen yang berasal dari mancanegara, kayak gitu. Nah, perkembangan modus berupa kejahatan terorganisasi transnasional ini belum bisa diakomodir di Undang-Undang 590 juga kayak gitu. Sementara untuk beberapa undang-undang lain misalnya terkait pidana perdagangan orang atau kemudian misalnya terkait narkotika kayak gitu. Kejahatan yang sifatnya transnasional dan terorganisasi ini akan dihukum secara lebih berat kayak gitu. Jadi akan ada ketentuan mengenai perberatan hukumannya sendiri kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya melihat ketentuan dari deliknya, contohnya dari deliknya itu berbagai tindakan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi, dari memelihara, memiliki, terus habis itu membunuh, menyimpan, memperdagangkan, membawa, itu semua diatur dalam satu pasal sendiri kayak gitu. Dan itu tidak membedakan misalnya satwa dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati, dalam keadaan awetan bagian tubuhnya atau produk tertentu. Nah, itu semuanya dijadikan satu dan dijerat dengan pidana yang sama seperti itu. Jadi memang kalau misalnya melihat dari berbagai perkembangan modus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang ada, Undang-Undang 590 saat ini masih ketinggalan zaman seperti itu sih. Berarti memang undang-undang yang menjadi payung hukum perlindungan satwa liar sendiri itu masih lemah gitu ya Bang ya. Tadi Undang-Undang 5 tahun 1990, berarti memang udah di tahun 2021 berarti dia udah berusia 31 tahun gitu ya Bang ya. Dan ya wajar aja kalau ternyata masih banyak celah-celahnya, mulai dari tadi Abang bilang sanksi hukumnya masih lemah karena banyak modus dijadikan dalam satu pasal, kemudian modus-modus kejahatan juga terus berkembang. Betul. Tapi nih Bang, dengar-dengar si Undang-Undang 590 ini lagi diproses sama Komisi 4 di DPR, dan berdasarkan pemantauanku itu banyak faktor-faktor atau komponen pengaturan yang baru dan masuk ke dalam Undang-Undang KSDAE yang rencananya itu memang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa liar. Kalau nggak salah tuh termasuk sampai ke genetik gitu sih Bang, yang juga dilindungi. Jadi nggak cuma tumbuhan dan satwa liar itu sendiri, tapi juga kayak rekayasa genetik segala apa itu akan diatur juga ya. Semoga aja lah ya Bang ya, nanti kalau undang-undangnya udah beres direvisi, bisa semakin meningkat gitu ya perlindungan terhadap satwa liar, dan semoga aja juga untuk habitatnya gitu ya Bang ya. Jadi di Undang-Undang KSDAE juga ada pengaturan untuk perlindungan terhadap habitat asli dari satwa-satwa liar itu sendiri. Dan kalau misalnya melihat undang-undang yang sudah berusia 31 tahun, sebenarnya teman-teman masyarakat sipil pun sudah cukup lama ya memperjuangkan revisi dari Undang-Undang 590 ini. Dan memang dinamikanya di para pembuat kebijakan itu mengalami naik turun gitu ya.
ada masa-masa ketika pembahasannya begitu intens, mengeluarkan naskah akademik hingga draft kayak gitu. Tapi kemudian ada masanya ketika pembahasannya terpaksa mundur atau mulai dari awal lagi karena digeser oleh prioritas-prioritas, misalnya yang sekarang santer terdengar adalah pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Dan dengan dimulainya pembahasan oleh Komisi 4 di DPR ini sebenarnya ada harapan yang timbul gitu ya di teman-teman masyarakat sipil agar undang-undang yang sudah tua ini bisa segera diperbarui kayak gitu. Karena memang pada akhirnya dampaknya terhadap perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia itu sendiri ya kayak gitu. Semoga aja ya, dan kali ini untuk masa kali ini undang-undang KSDAE nggak kalah prioritas sama pertumbuhan ekonomi karena udah ada undang-undang cipta kerja gitu kan, mau apa lagi sih pertumbuhan ekonomi yang didorong. Harusnya sekarang ini perlindungan lingkungan hidup termasuk satwa liar yang gantian didorong gitu ya Bang ya. Dan semoga aja nanti setelah undang-undang KSDAE yang baru disahkan, peraturan implementatif lainnya juga disahkan gitu ya Bang ya, jadi nggak cuma sebatas peraturan aja, tapi juga ketentuan di dalamnya itu bisa benar-benar diterapkan di lapangan gitu sama penegak hukum maupun masyarakat sipil kita semua. Nah Bang, tadi kan kita udah bicara masalah lemahnya hukum untuk habitat satwa liar, kemudian lemahnya hukum untuk satwa liar itu sendiri. Mungkin nggak sih Bang kalau itu jadi penyebab, oke lah, salah satu penyebab banyaknya satwa liar yang dipelihara atau ditangkarkan di rumah gitu ya. Kalau menurutku sih itu mungkin gitu ya jadi salah satu penyebab. Nah dan ini menimbulkan pertanyaan nih Bang, sebetulnya gimana sih hukum Indonesia mengatur terkait pemeliharaan dan penangkaran? Sebetulnya apa sih bedanya dalam hukum ya Bang ya antara pemeliharaan sama penangkaran gitu? Nah, terkait dengan bagaimana hukum di Indonesia mengatur pemeliharaan dan penangkaran, sebelum kita membahas itu, mungkin aku mau membahas sedikit soal perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa itu ya, Del, kayak gitu. Boleh Bang. Sebenarnya kalau di Indonesia, kalau misalnya teman-teman melihat pemberitaan yang sekarang sering kali muncul di media terkait influencer memelihara satwa eksotis seperti itu ya, itu seringkali sebenarnya tumbuhan dan satwa liar, terutama satwa liar yang dipelihara itu mungkin statusnya langka tuh gitu. Tapi kemudian tidak termasuk sebagai satwa yang dilindungi di Indonesia. Kenapa? Karena satwa-satwa yang tersebut bukan berasal dari Indonesia. Contohnya misalnya harimau yang dipelihara di kebun binatang mini kayak gitu ya. Nah itu harimaunya memang secara global sudah terancam bahaya kepunahan. Tapi kenapa kemudian bisa dipelihara? Karena harimau tersebut spesiesnya subspesiesnya adalah harimau bengal kayak gitu. Dan itu bukan satwa endemik Indonesia seperti harimau Sumatera kayak gitu. Dan karena kemudian berasal dari luar atau kita biasa sebut sebagai non-native species, pengaturan di Indonesia itu belum ada yang mengatur perlindungan terhadap non-native species ini, gitu. Jadi spesies yang sebenarnya memiliki bahaya, spesies yang terancam bahaya kepunahan di alam liar, ketika kemudian bukan satwa endemik di Indonesia, tidak masuk ke dalam status perlindungan kayak gitu. Itu yang pertama. Gitu. Terus yang kedua, untuk satwa endemik yang ada di Indonesia sendiri pun, di Indonesia sejauh ini hanya terbagi menjadi dua spektrum perlindungan, yaitu dilindungi atau tidak dilindungi kayak gitu. Kalau misalnya yang tidak dilindungi sudah jelas ya, satwa liar yang tidak dilindungi berarti tidak ada ketentuan hukum lebih lanjut untuk yang melarang pemanfaatan terhadap satwa liar tersebut gitu. Tapi kalau untuk satwa liar yang dilindungi kayak gitu, sebenarnya dalam payung hukum di Indonesia, satwa yang dilindungi tersebut tetap bisa dimanfaatkan, dalam tanda kutip bisa dimanfaatkan, tapi hanya satwa yang hasil dari penangkaran kayak gitu, Del, kayak gitu. Jadi satwa yang hasil penangkaran, satwa liar yang dilindungi hasil dari penangkaran dan spesifik ke generasi kedua dari hasil penangkaran tersebut. Ibaratnya indukannya diambil dari
alam liar aslinya, terus habis itu anaknya, indukannya beranak, terus anaknya itu kemudian memiliki anak lagi atau cucu dari indukan yang diambil dari alam liar tersebut. Itu yang kemudian bisa dimanfaatkan atau dalam tanda kutip status perlindungannya dihilangkan ya, kayak gitu. Jadi misalnya tadi ada non-native species, kemudian ada satwa liar yang tidak dilindungi, kemudian ada satwa liar yang dilindungi tapi merupakan hasil generasi kedua dari penangkaran gitu, yang kemudian bisa dimanfaatkan. Itu misalnya kita berbicara mengenai status perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian ketika kita berbicara masuk ke pemeliharaan versus penangkaran kayak gitu. Sebenarnya pemeliharaan dan penangkaran sendiri memiliki, kalau dalam pandanganku setelah aku juga mempelajari beberapa dasar hukum di Indonesia, pemeliharaan dan penangkaran sendiri memiliki tujuan yang berbeda gitu. Jika pemeliharaan ditujukan untuk kesenangan pribadi atau hobi kayak gitu ya Dal. Nah, kalau penangkaran ini tujuannya memang pada dasarnya adalah untuk mengembangbiakan spesies tersebut gitu. Kenapa spesies tersebut dikembangbiakan? Karena spesies tersebut di alam liarnya, di alam aslinya itu sudah mengalami bahaya kepunahan kayak gitu. Dengan demikian, pengembangbiakan satwa liar tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menambah jumlah populasi dari satwa liar tersebut kayak gitu. Jadi memang berbeda konteks antara pemeliharaan dan penangkaran. Oke, berarti yang clear banget nih, pemeliharaan sama penangkaran itu berbeda ya, berarti benar-benar harus dibedakan. Kalau penangkaran itu dia punya tujuan untuk melestarikan spesiesnya, tapi kalau pemeliharaan itu lebih sekadar hobi aja. Jadi aku bisa nih bilang kalau penangkaran itu lebih mulia lah daripada sekedar memelihara gitu ya Bang ya. Tapi aku tadi menangkap Abang udah bilang kalau misalkan penangkaran itu yang bisa dimanfaatkan adalah generasi kedua atau F2 dari habitat dari satwa aslinya, maksudnya satwa liar yang diambil dari habitat asli. Tapi sebetulnya kalau kita telusuri, penangkaran pun ada kelemahannya ya Bang ya, karena kan tetap indukannya itu diambil dari habitat aslinya gitu nggak sih Bang? Betul. Betul ya. Oke. Walaupun begitu, aku juga mencatat bahwa penangkaran itu dia ada karena punya tujuan melestarikan, berarti penangkaran di sini juga punya fungsi konservasi gitu ya, atau pengawetan spesies gitu. Dan tadi ada juga nih Bang yang menarik masalah di Indonesia itu kita bisa ngelihat dari aspek hukum perlindungan satwa liar ya, ada perlindungan untuk satwa non-native, kemudian atau satwa tidak asli Indonesia, kemudian perlindungan untuk satwa satwa langka di Indonesia itu ternyata berbeda-beda ya. Seandainya aja emang semua satwa yang secara global sudah ditetapkan sebagai satwa langka, apalagi yang benar-benar endangered yang sudah punah di habitat aslinya, itu juga berada di bawah payung hukum yang memiliki kepastian baik gitu ya Bang ya, seharusnya gitu ya. Semoga saja nanti kedepannya peraturannya akan mencakup sampai ke sana. Nah, tapi sekarang kita mau obrolin lagi nih lebih jauh terkait masalah penangkarannya itu sendiri. Aku ada melihat Bang di peraturan terkait penangkarannya ada sedikit kontroversi. Jadi aku melihat di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan TSL atau tumbuhan dan satwa liar, itu penangkaran itu dianggap sebagai kegiatan memanfaatkan. Nah, tapi kemudian ketika aku lihat di peraturan Menteri Kehutanan tahun 9 tahun 2005 yang udah diperbaharui juga di tahun 2019 kalau nggak salah itu Bang, penangkaran itu disebutkan sebagai konservasi. Nah, ini tuh jadi sebetulnya yang benar yang mana ya? Karena kok aku melihatnya kalau di media sosial ya Bang ya, influencer dan juga selebriti ini seolah-olah menangkarkan itu lebih kepada pemanfaatan gitu. Karena mereka tujuannya, kalau aku melihat ya, mereka tuh tujuannya bikin video, kemudian mereka upload di social media adalah untuk gaining profit atau untuk mendapatkan keuntungan. Jadi secara tegas penangkaran itu untuk pemanfaatan atau untuk konservasi sih Bang? Sebenarnya kenapa kemudian pengaturannya menjadi demikian gitu ya? Karena balik lagi ke yang tadi ku sebut soal status perlindungan satwa di Indonesia hanya dibedakan menjadi yang dilindungi dan tidak dilindungi kayak gitu. Dan Indonesia juga pada akhirnya hanya mengatur suatu satwa itu bisa diapakan itu hanya berdasarkan pemanfaatan atau pengawetan kayak gitu.
pengawetan berarti diawetkan mutlak, tidak bisa diapa-apakan. Pemanfaatan berarti kemudian bisa dimanfaatkan setelah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, kayak gitu. Tapi tidak ada pengaturan yang lebih komprehensif kayak gitu. Misalnya dengan memperbandingkan antara populasi satwa di alam liar kayak gitu dengan status dari apakah tumbuhan atau satwa liar tersebut bisa dimanfaatkan atau diawetkan kayak gitu. Jadi misalnya kalau dibandingkan dengan CITES, misalnya CITES kan mengatur jelas dan secara bergradasi ya gitu ya, dari Appendix 1, Appendix 2 dan 3 kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia hanya diawetkan atau dimanfaatkan kayak gitu. Nah, pada akhirnya penangkaran ini kemudian menjadi dalam tanda kutip pintu masuk untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di Indonesia gitu. Misalnya seperti yang Delila tadi bilang soal pemeliharaan, dan itu menjadi memang sedikit bertentangan ya dengan tujuan dari penangkaran tersebut sendiri, karena penangkaran pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbanyak jumlah populasi satwa liar tersebut kayak gitu. Tapi menurutku kenapa kemudian ketentuan mengenai penangkaran ini seakan-akan ada dua cabang kayak gitu. Ini yang pertama-tama adalah untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar yang ada di alam liar itu sendiri gitu. Dengan demikian berbagai kegiatan pemanfaatan TSL nantinya nggak lagi ngambil dari spesies yang ada di habitat aslinya di alam liar kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pada dasarnya pemanfaatan itu nggak sekedar pemeliharaan untuk kesenangan kayak gitu, tapi juga bisa misalnya kegiatan seperti pengkajian, penelitian, pengembangan kayak gitu, atau budidaya tanaman obat-obatan kayak gitu. Jadi pada intinya dua itu sih dalam menurutku, agar tidak mengambil lagi dari alam liarnya, dan karena memang kegiatan pemanfaatan ada yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia kayak gitu. Berarti memang penangkaran pun dia nggak cuma untuk hobi gitu ya, jadi nggak cuma kemudian generasi kedua atau F2 itu dipelihara sekadar hobi, tapi juga bisa untuk pemanfaatan lain, salah satunya adalah untuk penelitian gitu, karena pun ketika pemanfaatannya adalah untuk penelitian, itu akan kembali lagi ke benefit atau manfaat dari satwa-satwa liarnya itu sendiri ya Bang ya. Betul. Aku sih lebih suka yang kedua sih Bang, karena kayak lebih berfaedah gitu nggak sih, untuk baik untuk manusia maupun untuk ekosistem juga, karena kan satwa liar sendiri punya peran yang cukup vital terhadap keseimbangan ekosistem, dan keseimbangan ekosistem apalagi sih kalau bukan untuk kebaikan manusia itu juga. Nah tapi Bang, karena emang benar-benar kita lagi ngobrolin penangkaran nih, aku jadi pengen tahu lebih lagi tentang penangkaran. Sebetulnya hukum kita itu ngatur penangkaran seperti apa sih Bang? Kayak apakah harus punya izin kah? Atau kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi? Atau kemudian bagaimana cara kita memperlakukan satwa liar? Karena kan melihara satwa liar sekalipun hasil penangkaran gitu ya, nggak sama kayak melihara kucing, anjing, kelinci gitu. Nah itu gimana Bang? Nah iya, jadi sebenarnya kalau untuk ketentuan mengenai penangkaran sendiri sebenarnya diatur di Permenhub nomor P19 tahun 2005 ya, tentang hal-hal yang harus diperhatikan gitu dah. Nah pada dasarnya meskipun tumbuhan dan satwa dilindungi bisa ditangkarkan, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang paling mendasar tentunya adalah bahwa kegiatan penangkaran tersebut harus berdasarkan pada izin penangkaran kayak gitu. Dalam izin penangkaran itu nanti ketika diajukan oleh orang perorangan atau badan usaha akan dilengkapi dengan berbagai persyaratan. Misalnya proposal penangkaran, atau misalnya atau persyaratan lain misalnya soal surat keterangan lokasi atau tempat penangkaran gitu. Prasyarat ini pada akhirnya memang bertujuan agar kegiatan penangkaran tersebut bisa berlangsung sesuai fungsinya gitu, dan tidak disalahgunakan. Kan sebenarnya sifat dari izin adalah membolehkan suatu kegiatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, dengan izin penangkaran ini dalam tanda kutip penguasaan dan kemudian pengembangbiakan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi itu diperbolehkan kayak gitu. Tapi dipagari dengan hal-hal yang menjadi prasyarat dari perizinan tersebut sendiri kayak gitu. Nah, dalam pelaksanaan penangkaran sendiri pun ada beberapa hal juga yang memang harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan penangkaran sendiri pun ada beberapa yang kemudian menjadi kewajiban hukum gitu. Misalnya asal indukannya itu nanti harus sesuai dengan ketentuan hukum.
pembesarannya seperti apa, terus habis itu ada ketentuan juga hal-hal misalnya hasil dari penangkaran tersebut harus dikembalikan ke lingkungan hidup yang menjadi habitat asli dari tumbuhan dan satwa liar tersebut sebesar 10% dari hasil penangkaran kayak gitu. Dan ada juga ketentuan misalnya mengenai registrasi, terus penandaan atau tagging ya, penandaan dari hasil penangkaran tersebut, serta sertifikasi dari hasil penangkaran yang harus dipenuhi oleh seluruh para pemegang izin penangkaran. Oke Bang, berarti emang ternyata syaratnya cukup banyak ya, walaupun mungkin belum terlalu ketat, tapi sebetulnya tetap saja ada syarat dan izin yang harus dipenuhi oleh kita-kita semua kalau mau menangkarkan satwa liar gitu ya Bang ya. Nah tadi tuh aku menangkap suatu kalimat yang cukup menarik gitu ya. Abang tadi ada bilang kalau izin itu sebetulnya untuk membolehkan hal yang basically dia tidak diperbolehkan gitu. Ini mengingatkan aku sama suatu hal nih Bang, apakah ya benar semua satwa liar yang dilindungi di Indonesia itu bisa ditangkar atau tetap saja ada spesies-spesies yang benar-benar secara tegas tidak boleh sama sekali ditangkarkan. Nah betul sekali Del. Jadi terkait dengan spesies tersebut, tadi di awal aku bilang bahwa kemudian generasi kedua dari satwa dilindungi hasil penangkaran itu bisa dimanfaatkan. Tadi sebenarnya di PP nomor 8 tahun 99 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar terdapat beberapa spesies yang dalam tanda kutip tidak bisa dimanfaatkan sama sekali meskipun merupakan hasil dari penangkaran kayak gitu. Contohnya kalau untuk tumbuhan liar adalah yang pasti adalah Rafflesia kayak gitu. Itu hasil penangkaran dari Rafflesia pun tidak bisa dimanfaatkan. Sedangkan kalau untuk satwa liarnya misalnya seperti anoa, babi rusa, badak Jawa, badak Sumatera, biawak komodo, terus habis itu harimau, orang utan, owa Jawa itu tidak bisa dimanfaatkan meskipun merupakan generasi kedua dari hasil penangkaran. Tapi baru segitu aja ya Bang ya. Wah, aku bilang baru segitu ya karena kalau terakhir tuh ya Bang, aku iseng-iseng cari di IUCN yang satwa-satwa yang sudah masuk red list tuh terus bertambah gitu. Jadi kayak memang berarti sebetulnya sudah banyak scientific evidence yang menyatakan bahwa satwa liar ini tuh benar-benar tidak boleh dimanfaatkan gitu. Tapi sayangnya Indonesia, tadi Abang bilang itu masih PP 8 tahun 1999, itu sudah sangat lama gitu ya. Berarti sebetulnya harus ada peraturan baru atau pembaharuan lagi untuk satwa-satwa liar yang betul-betul secara tegas ditangkarkan pun tidak boleh gitu, atau dimanfaatkan pun tidak boleh gitu ya. Semoga aja nanti setelah Undang-Undang KSDA-nya selesai diperbaharui, list daftar satwa liarnya juga diperbaharui gitu ya Bang ya, mana-mana aja yang boleh dimanfaatkan untuk ditangkarkan, mana yang enggak sama sekali, mana yang boleh ditangkarkan dan mana yang sama sekali tidak boleh untuk ditangkarkan. Nah tadi kan kita udah bicara masalah syarat-syarat dan izin untuk penangkaran, kemudian specifically satwa liarnya itu apa saja yang bisa dan maupun tidak bisa ditangkarkan. Nah, aku pengen tahu nih Bang, kan satwa liar itu adalah makhluk hidup ya. Mereka itu kan bukan objek, mereka itu tidak hanya pemuas kebutuhan manusia, tidak hanya objek hobi, dan dia adalah makhluk hidup gitu Adian. Nah, sebagai makhluk hidup gitu kan berarti banyak kebutuhan dari satwa liar itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau di penangkaran itu terkait satwa liar sebagai makhluk hidup itu ada nggak sih Bang yang harus kita perhatikan gitu yang masuk sebagai ketentuan hukum juga? Nah sayangnya adalah kalau misalnya di ketentuan hukum mengenai penangkaran tersebut belum ada ketentuan yang dalam tanda kutip memang bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan satwa kayak gitu. Jadi itu memang hal yang masih perlu disadari oleh para pembuat kebijakan gitu ya. Dan itu bukan cuma hanya ada di ketentuan penangkaran. Kalau misalnya tadi Dalila bilang bahwa satwa dalam kerangka pemanfaatan seringkali akhirnya dipandang sebagai objek, kayak gitu ya. Dalam penegakan hukum pun satwa seringkali juga dipandang sebagai objek, kayak gitu. Yaitu objek dari hasil tindak pidana, kayak gitu. Satwa dan tumbuhan yang merupakan korban dari tindak pidana kejahatan dalam sistem hukum acara kita diatur dan dipandang sebagai barang bukti. Dengan demikian, perlakuan terhadap tumbuhan dan satwa tersebut juga diperlakukan seperti layaknya barang bukti, yaitu dititipkan di rubasan kayak gitu. Atau misalnya untuk satwa yang masih hidup, bagaimana agar penitipan barang bukti tersebut tetap bisa menjamin kelangsungan hidup dari si satwa tersebut.
tapi tidak ada ketentuan yang lebih lanjut serta spesifik, misalnya yang memperhatikan kondisi si satwa tersebut sebagai korban kejahatan kayak itu. Entah itu kemudian nanti keadaan psikologisnya, apakah kemudian satwa tersebut harus direhabilitasi, atau kemudian bagaimana kemudian ketentuan mengenai pelepas liaran dari satwa korban kejahatan. Nah, itu tidak secara langsung diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi dalam kerangka penegakan hukum sendiri pun seringkali satwa masih dipandang sebagai barang bukti kayak gitu. Oke. Berarti walaupun satwa liar adalah makhluk hidup, sayangnya hukum Indonesia pun belum recognize satwa liar sebagai makhluk hidup gitu ya, kasarnya seperti itu ya. Jadi satwa liar cenderung dianggap sebagai barang bukti. Ini agak menyulitkan juga ya. Jadi maksudku adalah begini, penangkaran pun semakin terlihat cacatnya ya kalau menurutku di sini, karena kan berarti sekalipun izinnya itu ada, kemudian penangkar sudah memenuhi syarat-syarat tagging, kemudian hanya menangkarkan generasi kedua, tapi mereka masih bisa lolos ketika mereka memperlakukan satwa liar mereka sewenang-wenang. Tapi sebetulnya memang seharusnya secara moral kita sebagai manusia harus memperlakukan satwa liar betul-betul sebagai makhluk hidup ya Bang ya, nggak boleh hanya sebagai objek, sekalipun hukum Indonesia belum mendukung sampai ke sana. Wah, semoga aja nanti pembaharuannya sampai ke sana gitu ya Bang ya, jadi makhluk hidup, jadi satwa liar itu dianggap sebagai makhluk hidup ya, cuma sebagai barang bukti. Betul sekali. Nah, itu kan tadi kita udah ngomong masalah penangkaran ya Bang, dan ternyata kita lihat banyak nih masih cacat hukumnya dari penangkaran, mulai dari baru sedikit satwa-satwa liar yang betul-betul dilarang untuk ditangkarkan, kemudian juga hukum untuk perlindungan terhadap satwa liar yang ditangkarkan itu tidak sampai kepada kesejahteraannya mereka, baru hanya sebatas izin dan syarat. Dan sebetulnya gimana ya Bang ya, itu kan baru untuk yang penangkaran gitu ya. Nah, untuk satwa-satwa liar yang secara ilegal atau dia itu bukan hasil penangkaran sama sekali, itu gimana ya Bang hukum terhadap mereka? Jadi kalau misalkan nih, karena aku pernah ya Bang melihat ada orang yang dia itu dengan PD-nya bilang, oh ini saya nemu pas saya lagi main, saya nemu satwa liar ini, ya udah terus saya pelihara gitu. Jadi aku menyimpulkan kalau dia menemukan satwa liar itu dari habitat aslinya, kemudian main asal memeliharanya gitu aja gitu. Itu kan berarti ilegal ya Bang ya. Nah, itu gimana sih? Apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan orang memelihara satwa liar secara ilegal? Jadi kalau misalnya kita kemudian menemukan orang yang memelihara satwa liar secara ilegal, atau mungkin kita belum tahu nih apakah satwa liar tersebut ilegal atau enggak, tapi kita tahu kalau misalnya spesies dari satwa liar tersebut merupakan spesies dilindungi kayak gitu. Misalnya dari burung rangkong gading kayak gitu ya, atau jenis-jenis rangkong kayak gitu. Atau misalnya soal terenggiling, atau mungkin kura-kura yang menurut kita eksotis kayak gitu, itu dirawat. Nah, itu apakah kemudian, nah itu bagaimana kemudian kita harus menyikapinya? Kita bisa membuat pelaporan ke BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, atau Dinas Lingkungan Hidup setempat kayak itu Dal. Nah, dari mereka, dari BKSDA dan DLH, yang kemudian nanti akan mencoba mengidentifikasi apakah satwa liar tersebut merupakan satwa yang dilindungi atau enggak kayak gitu. Nah, ternyata misalnya betul nih satwa itu merupakan satwa yang dilindungi kayak gitu. Selanjutnya akan diidentifikasi kira-kira apakah satwa tersebut hasil penangkaran atau bukan kayak gitu. Karena kalau misalnya hasil penangkaran kan seperti yang tadi aku sebut di awal, masih bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan kayak gitu ya. Dan nanti akan dicek tuh penandanya seperti apa, sertifikatnya seperti apa kayak gitu. Dan jika kemudian ternyata satwanya ada satwa dilindungi dan bukan hasil penangkaran, atau dalam artian lain merupakan satwa yang diambil dari habitat aslinya, nanti akan diproses lebih lanjut ke penindakan hukum seperti itu. Oke, berarti memang kalau kita menemukan yang mencurigakan gitu ya Bang ya, walaupun kita belum betul-betul yakin pun dia itu diambil dari habitat aslinya, tapi itu adalah satwa liar gitu ya, bukan kucing atau anjing biasa, kita melaporkannya ke BKSDA atau Dinas Lingkungan Hidup setempat gitu ya Bang ya, untuk mereka selidiki lebih lanjut terkait legalitas si satwa gitu. Nah Bang, sebetulnya kemudian nih, kalau misalkan BKSDA itu menemukan dia adalah satwa liar dan dipelihara atau ditangkarkan secara ilegal, penegakan
hukum terhadap satwa liar di Indonesia itu sebetulnya gimana sih Bang? Nggak cuma dari segi penangkaran deh, tapi dari untuk seluruh aspek kejahatan terhadap satwa liar itu sendiri. Karena aku jadi penasaran nih, kan kita walaupun kadang aku secara pribadi gitu ya, terkadang masih kurang percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia gitu, karena melihat masih banyak kekurangan hukumnya. Nah, kalau untuk satwa liar itu sendiri secara khusus itu bagaimana Bang penegakan hukumnya sekarang ini? Nah, kalau misalnya penegakan hukum, karena tadi kita berangkat dari peraturan perundang-undangan yang dalam tanda kutip sudah ketinggalan zaman, kayak gitu, tentunya di lapangan seringkali menghadapi kendala, kayak gitu. Mulai dari proses penyidikannya, kayak gitu. Karena dengan perkembangan modus kejahatan tumbuhan satwa liar yang sekarang, ada metode penyidikan yang belum tercover oleh Undang-Undang 590, kayak gitu. Misalnya hal-hal yang sebenarnya mungkin bisa dimanfaatkan untuk membongkar kejahatan transnasional terorganisasi gitu. Contohnya seperti undercover buying gitu, pura-pura beli tapi sebenarnya itu adalah bagian dari penyidikan hukum kayak gitu. Atau misalnya ketentuan mengenai penyadapan kayak gitu. Itu juga belum tercover oleh Undang-Undang 590. Nah, karena kemudian Undang-Undang 590 belum mengcover hal-hal tersebut, seringkali akhirnya penegak hukum menggunakan peraturan perundang-undangan lain yang terkait untuk dalam tanda kutip mencoba menjerat dari pelaku kejahatan tumbuhan dan satwa liar tersebut kayak gitu. Misalnya untuk kegiatan yang dicurigai merupakan bagian dari kejahatan transnasional terorganisasi, nanti bisa menggunakan undang-undang TPPU gitu untuk menjerat aliran uangnya kayak gitu. Jadi bukan dari tindakan si orangnya untuk memperjualbelikan satwa misalnya gitu, tapi melihat bahwa aliran uangnya itu diperoleh dari tindakan yang ilegal gitu, tindakan yang berdampak pada lingkungan hidup. Itu kemudian bisa dijerat dengan TPPU. Atau misalnya dengan undang-undang lain terkait kekarantinaan hewan atau bea cukai gitu. Undang-undang terkait kekarantinaan hewan dan bea cukai ini seringkali dimanfaatkan untuk menjerat pelaku penyelundupan terhadap satwa liar, misalnya yang dilakukan di area-area perbatasan Indonesia kayak gitu, atau misalnya di bandara kayak gitu sih. Jadi memang ada penegakan hukum multidor yang dimanfaatkan oleh para penyidik maupun para penegak hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk menjerat pelaku kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar ini. Karena balik lagi Undang-Undang 590 ya belum diperbaharui. Oke, jadi misalkan ya Bang, kita nemu orang gitu melihara satwa liar, tapi dia bukan satwa asli Indonesia gitu. Misal taruhlah dia itu kura-kura yang diambil dari Afrika atau apa gitu ya, kayak reptil-reptil eksotis gitu. Dan ternyata dia nggak punya surat-surat yang lengkap gitu. Tapi kan Undang-Undang 590 atau Undang-Undang KSDAI-nya masih lemah. Nah, ini bisa penegak hukum itu memanfaatkan undang-undang yang ada. Bisa jadi ternyata si kura-kura ini tidak lolos cukai, atau dia itu ternyata hasil dari pencucian uang, begitu ya Bang ya. Kalau memang karena kita menerapkan, maksudnya penegak hukum di Indonesia menghadapi lemahnya hukum khusus untuk satwa liar itu sendiri menggunakan undang-undang di sektor lain atau hukum di sektor lain gitu ya Bang ya. Ini kreatif banget sih, menurut aku ini adalah suatu inovasi, tapi walaupun demikian gitu ya, tetap aja akan lebih baik kalau hukum di sektor keanekaragaman hayati itu sendiri yang betul diperbaharui, jadi kepastian hukumnya lebih ada dan menjadikan, kalau misalkan dari undang-undang KSDAI-nya itu sendiri kan satwa liar dilihat sebagai satwa gitu, sebagai makhluk hidup. Kalau dari TPPU kan dia berarti masih dianggapnya sebagai barang selundupan mungkin ya Bang ya, atau apa gitu ya, masih dia kembali lagi dianggap sebagai objek gitu. Jadi kayak tetap aja kalau sekalipun kita menggunakan hukum di sektor lain atau pendekatan multidor ini tetap ada kelemahannya gitu ya, walaupun ini sudah cukup inovatif. Ini menarik sih ya Bang ya, jadi kayak oke, sekarang aku udah ada gambaran gitu ya kalau terkait kegiatan penangkaran ini, mulai dari pertama penangkaran itu nggak cuma dilihat sebagai
pemanfaatan atau hobi, tapi dia juga punya fungsi pengawetan atau konservasi. Jadi harus ada fungsi konservasinya. Kita harus bersikap ideal bahwa kegiatan penangkaran itu ditujukan untuk melestarikan dari spesies itu sendiri. Karena pun nanti 10% dari hasil penangkaran harus dikembalikan ke habitat aslinya atau ke lingkungan hidup. Kemudian selain itu, sekalipun undang-undang kita itu belum secara directly atau undang-undang penangkaran satwa liar itu belum mengatur terkait kesejahteraan satwa liar itu sendiri, kita sebagai manusia harus memperhatikan kesejahteraan satwa liar yang kita tangkarkan gitu. Kemudian juga terlepas dari kelemahan-kelemahan terkait satwa liar itu sendiri, hukum kita sudah mengatur juga sebetulnya terkait izin dan syarat-syarat dari penangkaran yang harus dipenuhi gitu. Jadi nggak sembarangan kita memelihara atau menangkarkan satwa liar. Selain itu juga satwa liar yang bisa ditangkarkan atau dimanfaatkan harus generasi kedua, dan ada penindakan khusus terhadap mereka-mereka yang memelihara satwa liar secara ilegal gitu, walaupun dia itu bilangnya atau dalihnya menangkarkan ataupun sekedar hobi doang gitu ya Bang. Sekarang udah clear banget sih ya Bang ya, jadi apa aja gitu yang harus kita lakukan untuk melakukan penangkaran. Jadi nggak bisa sembarang melihara satwa liar, mau itu asli Indonesia, mau itu katanya kura-kura dari Afrika lah, atau kadal dari Afrika lah. Kita nggak bisa sembarangan aja gitu ya. Ada beberapa hukum yang harus diperhatikan, dan sekalipun lah itu kan belum diatur di Undang-Undang KSDAE, tetap harus berhati-hati dengan undang-undang lain, karena undang-undang lain pun masih bisa digunakan untuk menjerat tindak-tindak kejahatan terhadap satwa liar gitu ya Bang ya. Nah, ini obrolan kita udah cukup panjang, sekarang aku pengen dengar pesan dari Bang Tio sebagai pemerhati lingkungan hidup khususnya satwa liar untuk masalah isu penangkaran ini, atau isu satwa liar lah di Indonesia. Ada pesan atau harapan gitu nggak sih Bang untuk perlindungan hukum satwa liar di Indonesia? Mungkin sebelum ke aku pengen dengar pendapat Dalila dulu ya, maksudnya terkait penangkaran dan satwa liar di Indonesia sendiri. Kalau dari Dalila harapannya seperti apa? Aku pengen melihatnya nggak cuma dari satwa liar sih Bang, aku pengen melihatnya hewan, fauna secara luas, mau itu satwa liar kah atau mau itu hewan. Yang pertama yang aku pengen titik beratkan adalah bahwa mereka itu makhluk hidup. Itu dulu yang pertama. Karena jangankan satwa liar dan hukum di Indonesia yang masih menganggap satwa liar sebagai objek, tapi orang-orang di Indonesia kebanyakan masih melihat hewan maupun satwa liar itu sebagai ya udahlah lo cuma pemenuh kebutuhan manusia aja gitu. Jadi memang pertama mindset kita harus dirubah dulu, melihat mereka sebagai makhluk hidup. Berangkat dari sana, kita tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap mereka, terlepas dari hukumnya itu bagus, terlepas dari hukumnya itu buruk, tapi kita punya pendirian atau kita punya moral yang baik terhadap makhluk hidup. Dari situ sekalipun, karena begini Bang, sekalipun nanti hukumnya sudah diperbaiki gitu ya, kalau misalkan mindset kita masih melihat makhluk hidup itu hanya sebagai pemenuh kebutuhan manusia, takutnya implementasinya di lapangan juga nggak akan begitu baik gitu. Jadi memang harus apapun berangkat dari diri kita sendiri, karena makhluk hidup itu ada untuk dirinya sendiri juga di samping untuk kita. Dan kalaupun kita bertindak sewenang-wenang terhadap mereka, eksploitasi mereka secara sembarangan, walaupun itu dalihnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi, kita rusak habitat mereka, kita lepaskan hutan, kita buat reklamasi di laut sehingga merusak ekosistem laut, itu kan nanti akan berdampak juga ke manusia menurut aku gitu ya, karena ekosistem akan menjadi rusak, satwa liarnya sendiri kehilangan habitatnya, populasi menurun dan sebagainya gitu sih Bang. Nah kalau dari Abang gimana? Kalau dari aku ada 3 hal sih. Yang pertama adalah mungkin semua orang memiliki perhatian terhadap satwa liar ya, satwa dilindungi kayak gitu. Menurutku isu terkait satwa liar ini merupakan isu yang cukup dekat ya dengan kita, karena mungkin kita ngelihat satwa itu animated gitu ya, bisa bergerak kayak gitu. Dan kalau misalnya satwanya mengalami sesuatu, seringkali kita juga seakan-akan mengalaminya gitu. Kita mudah untuk prihatin ketika kita melihat satwa atau hewan misalnya terluka atau terbunuh kayak gitu. Tapi meskipun isu mengenai satwa ini dekat dengan kita, seringkali isu ini ya naik turun kayak gitu. Sebatas oh ya kita prihatin, oh ya kita merasa sedih gitu terhadap satwa tersebut. Tapi memang pada akhirnya di masyarakat pun ya isunya sering naik turun kayak gitu.
Dan ya mungkin dalam tanda kutip jadi itu-itu aja, gitu-gitu aja, kayak nggak mengalami perkembangan. Nah, bagaimana kemudian menurutku kita seharusnya bersikap? Yang kedua adalah ketika kita berasa betul-betul mempedulikan tumbuhan dan satwa liar, kita mempedulikan ekosistem dan lingkungan hidup gitu ya, kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan menyadari produk-produk yang kita gunakan kayak gitu. Kita menyadari barang-barang yang kita konsumsi kayak gitu. Menurutku pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar itu merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak bisa dihindarkan kayak gitu ya. Kita masih sangat bergantung pada keanekaragaman hayati, mulai dari tanaman hingga tumbuhan, dari kepentingan untuk pengobatan misalnya, kepentingan yang sifatnya untuk diri pribadi, kesenangan atau hobi gitu, hingga faktor-faktor ekonomi misalnya, itu merupakan hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi bagaimana pemanfaatan itu meskipun tidak bisa dipungkiri bisa kita lakukan secara lebih bertanggung jawab gitu, yaitu dengan melihat apakah kemudian tumbuhan dan satwa liar yang kita gunakan dan kita manfaatkan itu memang diperoleh dengan cara-cara yang layak dan berperi kehewanan atau berperi ketumbuhan gitu ya, memang sepatutnya dilakukan kayak gitu. Jadi bagaimana kita menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab kayak gitu. Toh sekarang memang di luar sana sudah banyak tersedia alternatifnya ya kayak gitu. Misalnya untuk para hobiis yang suka mengoleksi barang-barang yang terbuat dari gading atau mungkin dari paruh gitu. Sebenarnya ada alternatifnya, misalnya diambil dari kerangka hewan ternak kayak gitu. Atau mungkin hal-hal yang lebih sustainable, misalnya mereka yang suka menggunakan produk-produk dari kulit kayak itu, kulit sapi atau kulit reptil misalnya. Sekarang sudah banyak alternatifnya yang terbuat dari sintetis atau bahkan dari serat tumbuhan kayak gitu. Nah, yang ketiga, pada akhirnya harus kita sadari bersama ya, keanekaragaman hayati itu ada kan melalui proses yang jutaan tahun. Kalau misalnya kita mempelajari teori evolusi gitu ya, kenapa keanekaragaman hayati itu ada? Karena suatu organisme kemudian menempati relung-relung yang menjadi habitatnya, niche-niche, sehingga menimbulkan kekhususan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itu membutuhkan proses yang jutaan tahun tuh untuk menciptakan keanekaragaman hayati, keanekaragaman sumber daya genetik itu. Tapi sebaliknya, justru membutuhkan waktu yang sangat singkat, mungkin dalam hitungan puluhan tahun atau hitungan tahun saja, untuk membuat tumbuhan dan satwa liar itu punah. Seperti itu. Itu yang kuharap menjadi kesadaran bersama. Ini keren banget sih Bang, kalimat terakhirnya aku suka banget, bahwa untuk bisa menciptakan keragaman atau keanekaragaman hayati itu membutuhkan waktu jutaan tahun gitu ya, dengan proses-proses biologis yang khusus itu tadi. Tapi untuk menghancurkannya, untuk menjadikan satwa liar itu punah itu gak butuh waktu lama, gak sampai puluhan tahun, bahkan hanya hitungan tahun saja mereka bisa punah. Lagi juga kalau balik lagi ke masalah penangkaran dan pemeliharaan satwa liar ya Bang ya, aku pengen menekankan juga nih, banyak juga stray cat, stray dog, atau hewan-hewan terlantar lain yang mereka lebih mendesak untuk kita perhatikan atau mungkin kita pelihara, kita adopsi ketimbang kita memelihara satwa liar gitu. Jadi kayak kalau memang teman-teman di sini itu memiliki perhatian yang besar terhadap makhluk hidup lain seperti hewan, tumbuhan, janganlah melakukan hal-hal yang justru membawa kerugian terhadap mereka, tapi kita bisa membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan gitu. Dan itu tadi yang kata-kata Bang Tio dong, kalau untuk memunahkan atau menghancurkan mereka bisa dalam waktu singkat, tapi untuk bisa membuat mereka hidup, untuk membuat ekosistem itu stabil membutuhkan waktu jutaan tahun gitu ya Bang ya. Sip, terima kasih banyak Bang Tio dan teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan podcast Ruang Tengah kali ini. Semoga bisa membawa manfaat dan memberikan pengetahuan baru. Kalau ada komen bisa post kita melalui sosial media ISEL dan bisa menjadi ide-ide podcast kita selanjutnya. Terima kasih banyak Bang Tio untuk obrolan kali ini dan teman-teman semua. Luar biasa banget, asik banget hari ini.